Halo gengs, selamat datang di Zona Donghua Channel. Kali ini Mimin akan membahas tentang Battle Truck di Heaven Season 5. Buat kalian yang baru join, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar selalu update konten-konten terbaru dari Mimin tentunya. Oke, gak usah lama-lama, langsung aja kita ke spoilernya. Enjoy! Beberapa sosok hitam lain melesat cepat di belakang sosok ini. Mereka muncul di tanah kosong. Kamu adalah Ratu Medusa? Yun Yun menatap sekelompok orang yang muncul. Matanya tiba-tiba tertuju pada seorang wanita yang sangat keren dan cantik. Keterkejutan langsung terpancar di wajahnya saat ia berteriak tak percaya. Kepala sekte awan berkabut. Yun Yun. Alis Jailin sedikit berkerut saat melihat Yun Yun. Matanya yang indah menatap raksasa emas itu, dan dengusan pelan terdengar dari hidungnya. Pantas saja orang ini bergegas dengan cemas dan marah begitu mendengar sekte bunga sedang dalam masalah. Itu karena Yun Yun ada di sana. Yun Yun sedikit terkejut ketika melihat Jailin menoleh. Ia tiba-tiba teringat sesuatu. Tatapannya yang terkejut tertuju pada raksasa emas itu sambil bergumam. Xiao Yan, sosok cantik Nalan Yanran di sampingnya sedikit membeku ketika mendengar suara Yun Yun. Ia mendongak dengan sangat terkejut. Ia tidak percaya bahwa orang ini, yang mengandalkan kekuatannya sendiri untuk melenyapkan kelompok dari sekte langit mendalam, adalah Xiao Yan. Cahaya keemasan memancar dari raksasa emas itu di depan mata banyak pasang mata. Tubuhnya menyusut dengan cepat. Dalam sekejap, ia berubah menjadi sosok kurus. Haha, kamu baik-baik saja? Sosok kurus itu berbalik. Dan wajah yang dikenalnya muncul di depan mata Yun Yun dan Nalan Yanran yang tercengang. Yun Yun tertegun menatap wajah yang familiar itu. Setelah beberapa saat, ia akhirnya tersadar dan tertawa getir, ternyata kau juga. Xiao Yan menyeringai. Ia mengeluarkan botol giok dari cincin penyimpanannya dan menyerahkannya kepada Yun Yun. Yun Yun mengerti maksudnya dan mengambil pil dari dalamnya untuk diminum. Setelah itu, ia menyerahkan botol giok itu kepada Nalan Yanran dan memintanya untuk membagikan pil obat di dalamnya kepada para tetua lainnya. Kenapa kalian semua ada di sini? Ekspresi Yun Yun sedikit membaik setelah meminum pil obat. Matanya yang indah menyapu Jailin dan Xiao Yan. Ia mengalihkan pandangannya sambil bertanya dengan nada yang terkesan acak. Kami kebetulan memasuki wilayah tanah terlantar kuno ketika bertemu dengan anggota sekte langit mendalam. Setelah itu, kami merasakan kehadiran kelompok kalian. Xiao Yan tersenyum dan menjawab. Oh, Yun Yun mengangguk pelan. Matanya yang indah menjelajah sejenak sebelum akhirnya berhenti pada Jailin. Ia berkata, tak disangka aku bisa bertemu denganmu di sini. Saat Yun Yun masih di Kekaisaran Jiama, ia menerima undangan Gu He untuk pergi ke gurun Vastager untuk merebut api inti teratai hijau dari Medusa. Selanjutnya, Jailin muncul di sekte awan berkabut karena Xiao Yan. Secara keseluruhan, pertemuan mereka tidak menyenangkan. Kedua wanita ini memang menyimpan dendam. Namun, jelas mereka berdua tidak menyangka pertemuan berikutnya akan terjadi di tempat seperti itu. Ya, Jailin mengangguk pelan. Karena dingin dan acuh tak acuh, ia tidak menambahkan apapun, juga tidak berniat berbicara dengan Yun Yun. Ketika Jailin tidak mengatakan apa-apa lagi, Yun Yun, yang sebenarnya agak sombong, tentu saja tidak menunjukkan perasaan hangat karena sikap dingin Jailin. Karena itu, ia pun terdiam. Xiao Yan sedikit malu melihat suasana canggung di antara kedua wanita itu. Ia melirik dokter peri kecil untuk meminta bantuan, tetapi dokter peri kecil hanya meliriknya lalu memalingkan muka. Hal ini membuatnya merasa sedikit tertekan. Tak disangka dokter peri kecil yang lembut dan penurut itu akan meninggalkannya di saat seperti ini.
Kepala Pavilion Junior. Terima kasih atas bantuanmu kali ini. Pada saat ini, seorang tetua dari Sekte Bunga, yang telah meminum pil obat pemberian Nalan Yanran, melangkah maju dan mengucapkan terima kasih kepada Xiao Yan. Haha, tetua terlalu sopan. Pavilion Bintang Jatuh memang punya hubungan baik dengan Sekte Bunga. Lagi pula, Yun Yun dan aku sudah kenal lama. Sudah sepantasnya aku turun tangan dan membantu. Xiao Yan tertawa. Ia merenung sejenak lalu berkata, Tetua, bolehkah aku tahu sudah berapa lama kau memasuki wilayah kuno ini? Sudah hampir 5 hari, tetapi kita belum mengikuti rute yang pasti. Karena itu, kecepatan kita cukup lambat. Di tengah perjalanan, kita bahkan menarik sekelompok binatang buas yang sangat ganas. Kemudian, Sekte Langit Mendalam melancarkan serangan mendadak. Serangan mereka mengakibatkan kematian Tetua King Hua. Tetua itu berbicara dengan nada agak sedih. Xiao Yan tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Ia bertanya, kalau begitu, apakah tetua tahu tentang situasi faksi lain? Mereka seharusnya segera mendekati tahap wilayah kuno dari wilayah gurun kuno. Itu adalah tempat yang telah ditinggalkan sejak zaman kuno. Binatang buas biasa tidak akan mendekati tempat itu. Oleh karena itu bisa dianggap sebagai wilayah aman di wilayah gurun kuno. Yun Yun di sampingnya tiba-tiba menjawab. Namun, masih ada perjalanan 2 hari dari lokasi kita ke tempat itu. Tahap wilayah kuno, ya. Mata Xiao Yan menunjukkan ekspresi merenung. Ia ingin berhasil mendapatkan hati bodhisattva, tetapi jelas mustahil bagi mereka untuk mencapai tempat itu hanya dengan kekuatan mereka. Harta karun misterius apapun akan dilindungi oleh seekor binatang buas yang unik. Apalagi harta karun yang sangat langka dan unik ini, yang dikenal sebagai pohon kuno bodhisattva. Binatang buas unik yang menjaganya tentu saja akan sangat menakutkan. Oleh karena itu, ia perlu meminjam kekuatan dari faksi lain untuk memanfaatkan kekacauan ini. Jika tidak, ia tidak akan memiliki sedikit pun peluang. Namun, faksi-faksi yang mampu mengatasi banyak rintangan ini dan akhirnya mencapai tahap wilayah kuno jelas sangat kuat. Terlebih lagi, mungkin ada beberapa musuh Xiao Yan di sana. Contohnya adalah Aula Jiwa. Xiao Yan menyipitkan matanya sedikit dan berkata dengan lembut. Mengapa kita tidak bepergian bersama dalam perjalanan selanjutnya? Kekuatan kita pada akhirnya akan sedikit lebih kuat jika kelompok kita bersatu. Kita akan dapat saling membantu jika kita menghadapi masalah. Terlepas dari seberapa kuat beberapa faksi di tahap wilayah kuno, Xiao Yan harus mencapai tempat itu terlebih dahulu. Jika tidak, akan sia-sia jika hanya mengandalkan kekuatan mereka. Ya, Yun Yun ragu sejenak setelah mendengar saran Xiao Yan. Suasana di kelompok Xiao Yan membuatnya sulit beradaptasi. Namun, ia hanya bisa mengangguk setelah melihat anggota kelompoknya yang terluka. Mereka telah menghadapi banyak bahaya di wilayah gurun kuno ini selama beberapa hari ini. Kekuatan mereka saja kemungkinan akan sulit mencapai tahap wilayah kuno. Kita akan mengambil jalan ke timur dulu. Meskipun rute ke barat agak dekat. Jalan utama di tempat itu dihuni oleh Piton Iblis Surga Kuno, yang kekuatannya setara dengan ahli Douzun tingkat 5 perubahan. Kita pasti akan mengganggunya jika ingin melewatinya, kata Yun Yun. Ular Piton Iblis Surga Kuno? Xiao Yan terkejut mendengar ini. Ini adalah binatang ular bermutasi yang sangat langka. Keganasannya hanya melampaui ular piton tanah dalam 9 tenang, tetapi makhluk ini terlalu langka. Ia hampir punah di dunia luar, namun masih ada di gurun ini. Namun, kelangkaan ular piton iblis surga kuno ini bukanlah alasan yang membuat Xiao Yan terkejut. Sebaliknya,
Ia teringat bahwa darah ular piton iblis surga kuno memiliki efek memurnikan dan memperkuat tubuh fisik seseorang. Dirinya yang sekarang perlu meningkatkan kekuatan fisiknya. Hanya dengan melakukan ini ia akan dapat berlatih tubuh kaca King Kong hingga puncak 99 kaki. Dia berada di wilayah tanah terlantar kuno. Dan dia masih harus segera berinteraksi dengan faksi-faksi kuat itu. Tidak akan mudah melakukan apapun jika dia tidak memiliki kekuatan yang cukup sebagai kartu truf. Terlebih lagi, Xiao Yan ingat pernah membaca dari sebuah buku kuno bahwa ular piton iblis langit kuno suka membangun kolam darah karena kolam darah itu akan menjadi tempat kelahiran keturunannya. Agar keturunannya dapat menyerap energi yang cukup, ia menghabiskan ratusan tahun mengumpulkan harta karun alam berenergi tinggi untuk dilemparkan ke dalam kolam darah. Akhirnya, energi ini diserap oleh darah dan menyatu dengan tubuh keturunan yang akan dilahirkan. Apakah kau melihat ular piton iblis langit kuno dengan mata kepalamu sendiri? Sebuah kilatan muncul di mata Xiao Yan saat dia bertanya. Ya, kami bahkan bertukar pukulan dan hampir tidak bisa melarikan diri, jawab Yun Yun dengan sungguh-sungguh. Jadi begini, gumam Xiao Yan dalam hati. Ia segera mengangkat kepalanya, menatap Yun Yun, dan berkata, aku berencana untuk pergi ke sana. Ular piton iblis langit kuno sangat berguna bagiku. Apa? Kelompok Yun Yun langsung terkejut ketika mereka mendengar bahwa Xiao Yan berencana untuk pergi mencari ular piton iblis surga kuno yang ganas dan brutal itu. Aku punya rencana sendiri dan tidak akan melakukan sesuatu tanpa memikirkan konsekuensinya. Xiao Yan tersenyum dan menjawab, tenang saja, meskipun ular piton iblis langit kuno itu kuat. Ia mungkin tidak akan bisa mengalahkan kita semua. Yun Yun hanya bisa menggelengkan kepala tak berdaya mendengar desakan Xiao Yan. Ia merenung sejenak sebelum mendesah, karena kau bersikeras. Ayo kita pergi bersama, kelompokku punya banyak anggota yang terluka. Kita akan berada dalam bahaya yang lebih besar jika kita berpisah. Kebetulan. Kita juga tahu rute yang harus ditempuh untuk membantumu menemukan ular piton iblis surga kuno dengan cepat. Haha, kalau begitu, aku akan merepotkanmu. Tenang saja, aku tidak akan membiarkan kecelakaan apapun menimpa kelompokmu. Xiao Yan menghela napas lega dan tertawa mendengar kata-katanya. Aku benar-benar menyesal memberitahumu tentang ini. Yun Yun tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Awalnya ia ingin memanfaatkan kejadian itu untuk memperingatkan Xiao Yan. Namun, tanpa diduga, kejadian itu malah menarik perhatiannya. Semuanya istirahat dulu. Kita berangkat setengah jam lagi. Xiao Yan tersenyum. Ia melambaikan tangan dan memberitahu semua orang. Semua orang mengangguk ketika mendengar kata-katanya. Setelah itu, mereka duduk. Xiao Yan juga duduk bersila di atas batu besar. Ia memejamkan mata dan memasuki kondisi istirahat. Setengah jam istirahat berlalu dengan cepat. Xiao Yan membuka matanya dan melihat wajah para anggota sekte bunga jauh lebih baik. Baru kemudian ia mengangguk dan berdiri. Ia baru saja hendak berbicara ketika tiba-tiba merasakan sesuatu. Matanya menatap langit di belakangnya. Sesaat kemudian, ia melambaikan tangannya dan dengan cepat berkata, semuanya, sembunyikan aura kalian. Seseorang akan datang. Seluruh kelompok terkejut mendengar kata-kata Xiao Yan. Mereka buru-buru mundur ke dalam hutan, menekan aura dan napas mereka hingga ke tingkat terlemah. Tak lama setelah kelompok Xiao Yan mundur ke dalam hutan, gelombang demi gelombang angin kencang tiba-tiba bergema di langit. Banyak sosok terbang melintasi langit dengan kecepatan yang luar biasa. Orang-orang ini benar-benar berani.
Apa mereka tidak takut diserang oleh binatang buas itu? Dokter peri kecil sedikit mengernyit dan berkomentar pelan ketika melihat orang-orang ini berani terbang sembarangan. Xiao Yan mengernyitkan dahi. Matanya menatap sosok-sosok bercahaya di langit. Dengan penglihatannya yang tajam, ia dengan jelas melihat seorang wanita berpakaian warna-warni memimpin rombongan besar ini. Wanita ini memberi Xiao Yan perasaan yang familiar. Itu Feng Qing'er dari suku Phoenix Iblis Surga. Saat pikiran ini muncul di benaknya, Xiao Yan tiba-tiba teringat sesuatu, dan sedikit keterkejutan muncul di matanya. Ia ingat saat melihat Feng Qing'er di reruntuhan Douzeng dulu, Feng Qing'er hanya memiliki kekuatan seorang Douzong. Namun, perasaan yang ia berikan padanya sekarang jelas melampaui seorang ahli Douzun biasa. Terlebih lagi, ia samar-samar merasakan bahwa Feng Qing'er yang sekarang memberinya perasaan yang agak berbeda dari sebelumnya. Perbedaan ini bukan berasal dari penampilan luarnya, melainkan dari jiwanya. Feng Qing'er di masa lalu tidak mampu membuat Xiao Yan merasakan tekanan apapun dengan mengandalkan garis keturunan suku Phoenix Iblis. Namun, ia mampu merasakan tekanan samar yang terpancar dari Feng Qing'er. Ia pernah merasakan tekanan semacam ini dari Ziyan. Itu adalah tekanan dari Phoenix Surga kuno. Mata Xiao Yan berkedip. Sesaat kemudian, ia akhirnya tersadar saat menghirup udara dingin dengan lembut. Phoenix langit kuno telah menghilang dari dunia ini. Mengapa tekanan seperti ini muncul pada Feng Qing'er? Wanita ini benar-benar telah menemukan kesempatan besar yang memungkinkan kekuatannya meroket. Sepertinya aku tidak bisa menunda lagi. Kali ini, aku harus pergi ke tempat ular piton iblis langit kuno berada dan mengandalkan kolam darahnya untuk melatih tubuh kaca King Kong hingga mencapai puncaknya. Selain itu, aku harus menembus bintang ke-9 Douzun. Xiao Yan mengepalkan tinjunya. Musuh-musuh ini, yang kekuatannya telah melonjak, membuatnya dipenuhi semacam tekanan. Sebuah gunung yang sangat curam dan berbahaya berdiri di salah satu sisi jalan utama, bagaikan ular piton raksasa. Gumpalan uap hitam terus mengepul dan menutupi langit dalam radius 100 meter. Tak ada binatang buas yang berani menginjakkan kaki di wilayah ini karena tempat ini adalah wilayah kekuasaan ular piton iblis surga kuno. Ular piton iblis surga kuno adalah binatang mutan yang sangat langka. Jika dilihat dari senioritasnya, garis keturunannya dianggap relatif dekat dengan beberapa leluhur kuno dalam klan ular. Tetapi hasrat membunuhnya terlalu kuat, menyebabkan kecerdasannya jauh lebih rendah daripada suku ular piton tanah dalam 9 tenang. Oleh karena itu, ular piton tanah dalam 9 tenang memandang rendah ular piton iblis surga kuno. Bagaimanapun, ia hanyalah mesin pembunuh yang memiliki kekuatan besar dan tidak memiliki kecerdasan apapun. Darah ular piton iblis langit kuno sangat ampuh dalam menempa dan memurnikan tubuh fisik seseorang. Tentu saja, tubuh Xiao Yan saat ini relatif kuat setelah dimurnikan oleh berbagai harta karun alami. Harta karun biasa tidak lagi mampu memperkuat tubuh Xiao Yan, dan bahkan darah ular piton iblis langit pun tidak akan mampu berbuat banyak. Oleh karena itu, yang ia incar bukanlah darah ular piton iblis langit kuno, melainkan kolam darah iblis langit yang telah ia kumpulkan selama ratusan tahun. Kolam darah iblis surga ini dipenuhi dengan harta karun alam dan energi murni yang telah susah payah dicari oleh ular piton iblis surga kuno selama ratusan tahun atau lebih. Seiring berjalannya waktu, energi yang terkumpul di dalamnya mencapai tingkat yang sangat mengerikan. Jika orang biasa melangkah ke dalamnya, tubuhnya akan hancur berkeping-keping karena energi yang mengerikan itu.
Hanya keturunan ular piton iblis surga kuno yang mampu menahannya. Tentu saja, tidak ada yang mutlak. Sesuatu yang tidak dapat ditanggung orang lain bukan berarti Xiaoyan tidak dapat menanggungnya. Kekuatan tubuhnya tidak lagi lebih lemah dari beberapa binatang ajaib setelah menjalani berbagai penyempurnaan dan penguatan. Oleh karena itu, kolam darah iblis surga adalah nutrisi yang sempurna untuknya. Kali ini, ia mungkin tidak hanya dapat melatih tubuh kaca King Kong hingga puncaknya. Ia juga dapat memanfaatkan kesempatan untuk menembus bintang ke-9 kelas Douzun. Pada saat itu, kekuatannya akan melonjak secara signifikan. Ia akan diuntungkan jika kekuatannya meningkat saat menjelajahi wilayah gurun kuno yang penuh bahaya ini. Iblis ular piton surga kuno ada di sini. Yun dengan lembut memberitahu mereka saat dia tiba tidak jauh dari gunung besar tempat kabut hitam menyelimuti. Xiaoyan mengangguk dengan mata penuh semangat. Ia tak banyak bicara dan berkata dengan suara berat, "Ayo pergi." Bersiap untuk menyerang. Sosok Xiaoyan berubah menjadi bayangan hitam setelah kata-katanya terdengar, dan ia dengan cepat bergegas menuju gunung hitam raksasa itu. Cailin, King Lin, dokter peri kecil, dan yang lainnya segera mengikutinya. Kelompok dari sekte bunga ragu sejenak sebelum mereka mengikuti Yun dan mengejar. Kelompok Xiaoyan menekan aura mereka hingga mereka sangat lemah. Mereka dengan cepat menyerbu ke dalam kabut hitam tebal yang menyelimuti gunung. Desisan ular yang memekakkan telinga tiba-tiba terdengar. Tak lama kemudian, seluruh gunung bergetar, dan terdengar banyak suara siulan angin. Ekor ular hitam sepanjang 1000 kaki melesat keluar dari gunung dengan kecepatan kilat. Ekor itu menghantam kelompok Xiaoyan tanpa ampun. HMPH, melihat indera ular iblis langit kuno ini begitu tajam, Xiaoyan mendengus dingin dan segera melangkah maju 2 langkah. Cahaya keemasan yang terang tiba-tiba memancar dari tubuhnya. Dan dalam sekejap mata, sosoknya yang kurus tiba-tiba membesar hingga tingginya mencapai 70 kaki. Ia tampak seperti raksasa emas berkilau. Setelah menggunakan tubuh kaca King Kong, tangan besar Xiaoyan, yang tampaknya terbuat dari emas, tiba-tiba terlempar ke depan. Kedua tinjunya menghantam ekor ular hitam raksasa itu tanpa ampun. Ledakan. Angin kencang yang mengerikan berhembus ketika keduanya berbenturan sebelum meledak. Untungnya, orang-orang yang hadir bukanlah orang biasa-biasa saja. Sehingga mereka tidak mengalami banyak kerusakan. Badai menerjang, dan raksasa emas yang telah diubah Xiaoyan terpaksa mundur 2 langkah. Namun, ekor ular hitam raksasa itu juga terdorong mundur. Sisiknya telah rusak parah. Setelah mengaktifkan tubuh kaca King Kong, tubuh fisik Xiaoyan telah diperkuat hingga tingkat yang menakutkan. Mengom, setelah menderita sedikit kerugian, gemuruh dahsyat yang mengguncang bumi dengan cepat bergema di langit. Raungan itu dipenuhi dengan kekerasan. Tak lama kemudian, seluruh gunung mulai bergetar. Akhirnya, terdengar suara "bang" yang keras saat seekor ular piton hitam sepanjang 1000 kaki melesat keluar dari gunung yang menjulang tinggi. Ular piton raksasa hitam ini sangat besar. Seluruh tubuhnya ditutupi sisik, dan lapisan kabut hitam tebal menyelimuti sisik-sisiknya. Kepala ular piton raksasa itu relatif menakutkan karena wajahnya bukan wajah ular biasa. Sekilas, ia lebih mirip wajah manusia raksasa yang ganas. Memandangnya saja sudah membuat orang merinding. Tak heran jika monster ini dijuluki ular piton iblis surga. Awan gelap mulai berkumpul di langit saat ular piton iblis langit kuno ini muncul, dan energi hitam yang mengerikan berkumpul di dalam awan dengan kecepatan kilat. Energi itu relatif kuat. Mata merahnya yang besar,
Setidaknya 3 meter panjangnya, tampak seperti dua lampu merah raksasa yang menggantung di langit. Matanya dipenuhi dengan kekerasan dan niat membunuh saat menatap kelompok Xiaoyan. Ekspresi semua orang tanpa sadar berubah saat mereka melihat makhluk raksasa yang berlama-lama di langit. Ular piton iblis surga kuno ini memang bukan makhluk biasa. Menyerang. Xiaoyan menatap ular piton iblis surga sambil berteriak dengan suara berat. Makhluk besar ini telah mencapai kekuatan puncak Douzun 5 perubahan. Ia hanya bisa mengandalkan semua orang untuk menyerang bersama jika ia tidak menggunakan api teratai Buddha marah. Dipahami, Cailin mengangguk ketika mendengar teriakan Xiaoyan. Sosoknya yang ramping melompat ke depan dan berubah menjadi ular piton penelan surga 7 warna yang tak lebih kecil dari ular piton iblis surga kuno di tengah awan yang bergejolak. Tekanan tak terlihat menyebar, menyebabkan keganasan ular piton iblis surga berkurang. Dalam hal kemurnian garis keturunan, ular piton iblis surga tak tertandingi oleh ular piton penelan surga ini. Yang mampu menantang ular langit kuno di zaman kuno,